Baik, shalom sahabatku, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya dari studio Daerah Conference Minahasa melalui belajar bersama pelajaran Sekolah Sahabat. Mari kita berdoa sebelum kita mulai belajar. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang berharga. Kami boleh belajar bersama pelajaran Sekolah Sahabat. Berkati kami dengan hikmat-Mu. Kami boleh memahami sehingga pelajaran ini menambah iman rohani kami untuk lebih yakin dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Penipuan akhir zaman, itulah judul pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini, pelajaran ke-11, triwulan ke-4 tahun 2022. Firman Tuhan 2 Korintus 11 ayat 14 dan 15 berkata, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudaraku sekalian, sahabatku dimanapun Anda berada, di mana saat ini melalui pelajaran Sekolah Sahabat, pada minggu ini secara khusus menekankan bagaimana setan berusaha semaksimal mungkin untuk menipu orang-orang yang percaya kepada Allah. Dengan segala kuasa yang iblis lakukan sebagai supernaturalnya, dia mau memanifestasikan pekerjaannya agar setiap orang yang percaya kepada Allah untuk boleh tertipu dengan segala muslihatnya. Saudara sekalian, sahabatku dimanapun Anda berada, setan berusaha memaksimalkan rencananya lewat bacaan buku-buku tersebar di mana saja, lewat media-media yang populer. Begitu banyak orang tertipu. Dan juga rencana setan ini adalah untuk mengelabui umat-umat Tuhan agar boleh gagal percaya kepada Tuhan dan percaya kepada apa yang Dia sampaikan. Hari ini Allah menanggapi segala sesuatu yang berhubungan dengan spiritisme. Dengan sangat serius, Alkitab memperingatkan kita dengan bahasa yang sangat keras terhadap praktik-praktik seperti hal-hal untuk mengunggulkan spiritisme. Kitab Wahyu memberikan amaran bahwa pada akhir zaman pekerjaan penipuan iblis akan berkembang. Dan senjata untuk melawan penipuan semacam itu hanya berdasarkan pada firman Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus untuk berpegang pada kebenaran dan tidak jatuh pada rencana yang kotor dari iblis. Begitu banyak rencana iblis agar umat Tuhan gagal percaya kepada Tuhan. Kitab Efesus 6, di mana Paulus menggambarkan kita untuk berusaha menggunakan perlengkapan senjata Allah. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melalui tipu muslihat iblis. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Paulus menyebut gereja sebagai bait Allah, di mana gereja adalah sebuah bangunan yang merupakan tempat kediaman Allah dalam pribadi Roh Kudus. Gereja adalah tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 1 sampai 16, di mana kita harus bekerja bersama dengan setiap orang melakukan bagiannya agar kita dapat bertumbuh dalam Kristus.
Gereja adalah mempelai Kristus. Gereja adalah seperti tentara. Yang dimaksud dengan Rasul Paulus memulai dengan mendorong orang-orang percaya untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kata pertama untuk kuat adalah edunamo, yang memiliki arti dasar mampu untuk melakukan sesuatu atau memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu. Di mana Paulus menasihati orang-orang percaya untuk yakin bahwa mereka memiliki kekuatan yang mereka butuhkan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan dalam peperangan rohani yang terjadi di dunia kita ini. Mereka memiliki kuasa ini karena kekuatan kuasa Kristus. Artinya kita memiliki kuasa oleh karena kekuatan dari kuasa Kristus. Saudaraku sekalian, Paulus juga memberitahu orang-orang percaya untuk menggunakan atau mengenakan perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 11, Paulus menggunakan gaya pidato perang dalam perjanjian lama. Paulus juga menjelaskan bahwa tujuan dari perlengkapan senjata yang lengkap adalah bertahan melawan tipu muslihat iblis. Luar biasa. Artinya ketika saudara dan saya, sahabat-sahabatku sekalian dimanapun Anda berada, kita boleh kuat bila mana kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kata untuk tipu muslihat adalah metodeia, yang berarti kelicikan. Ini hanya digunakan sekali lagi dalam perjanjian baru dalam kitab Efesus. Kenapa kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Oleh karena kelicikan daripada iblis itu sendiri. Dalam berikut ini Paulus membandingkan kita sebagai gereja ke dalam kesatuan dalam iman dan pengetahuan tentang Tuhan, di mana perbandingnya kebenaran kita seperti anak kecil yang ditarik oleh apapun yang terdengar baik, tetapi pada kenyataannya berasal dari setan. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan atau metodeia. Dalam Efesus 4 ayat 14. Paulus sering menggunakan kata berdiri. Dalam buku-bukunya, Roma 14 ayat 4, kemudian ayat 1, kemudian Korintus 16 ayat 13, Filipi 1 ayat 27, Filipi 4 ayat 1, 1 Tesalonika 3 ayat 7, dan memanggil orang percaya untuk berdiri kokoh dan berdiri teguh. Dalam perikop ini Paulus menggunakan kata berdiri 4 kali. Dia mengulangi berulang-ulang untuk menekankan bahwa mereka harus berdiri dalam Kristus, agar mereka dapat berdiri teguh melawan rencana iblis. Mereka harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Itu sebabnya kita harus memahami betapa pentingnya kita menggunakan perlengkapan senjata Allah agar kita tidak tertipu dengan begitu banyak ajaran-ajaran dan tipu muslihat dari setan. Paulus melanjutkan menyatakan bahwa kita tidak berjuang melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa kegelapan. Efesus 6 ayat 12. Kata perjuangan berasal dari kata pale, yang berarti bergumul. Menariknya, kata ini hanya muncul 1 kali dalam perjanjian baru. Di sini kita mungkin tertipu dengan berpikir bahwa pertempuran kita adalah dengan manusia. Tetapi sebenarnya itu adalah dengan kekuatan setan. Konflik kosmik adalah melawan semua kekuatan setan yang digambarkan dengan istilah yang berbeda. Mungkin untuk menunjukkan seberapa besar ancamannya, karena kita tidak melihat dunia yang kita lihat ini dengan kasat mata saja. Kita dapat dengan mudah terbuai
sampai lupa bahwa musuh dan pertentangannya terhadap Tuhan itu ada. Saudaraku sekalian, oleh karena itu kita harus dengan yakin berdiri teguh sebagaimana Paulus nasihatkan dan menggunakan perlengkapan senjata Allah. Pertama, menggenakan baju sirah. Metafora untuk berpegang pada aspek yang berbeda dari firman Tuhan dan untuk percaya kepada Tuhan, yaitu menggenakan baju sirah. Metafora itu dibangun menurut gambaran baju besi prajurit Romawi. Sangat berguna kita gunakan baju sirah itu agar kita dapat jiwa kita dapat terhindar dari berbagai macam senjata-senjata dari iblis. Kemudian berikut ikat pinggang kebenaran. Yang dikatakan di ikat pinggang adalah kita mengikatkan diri kita karena betapa pentingnya berpegang teguh pada kebenaran dan tidak melepaskan agar kita dapat bekerja sama untuk kebenaran. 3 Yohanes 8. Yang maksud dari baju sirah kebenaran adalah seharusnya membuat kita berpikir tentang apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita ketika kita ditutupi oleh kebenarannya. Karena kita tidak dapat membuat milik kita sendiri. Allah melalui kasih-Nya membungkus kita dengan kebenaran, yaitu dilambangkan dengan baju sirah kebenaran. Kristus adalah oknum ilahi yang mengubah kita melalui hadirat-Nya. Kemudian yang selanjutnya adalah kasut. Kita membutuhkan kesiapan Injil damai sejahtera. Contoh ini adalah satu-satunya tempat dalam Alkitab di mana Injil disebut Injil damai sejahtera. Kabar baik tentang Yesus membawa kedamaian bagi mereka yang menerima Yesus ke dalam hidup mereka. Kerelaan kita untuk menyampaikan Injil damai sejahtera. Yang berikut saudara sekalian, perisai iman. Efesus 6 ayat 16. Perisai iman berfungsi untuk memadamkan panah si jahat. Iblis tahu apa yang harus dituju dalam setiap karakter. Dia tahu segala kekurangan kita manusia. Oleh sebab itu kita yang menyebabkan kita dapat tersandung karena dia tahu segala kekurangan kita, maka kita harus menggunakan perisai iman. Kata-kata kasar pada beberapa orang yang bisa orang itu lakukan, atau mungkin alkohol atau seks untuk yang lainnya, di mana kita harus menentang hal itu dengan perisai iman. Kita harus padamkan segala rencana daripada setan menggunakan perisai iman. Yang berikut ketopong keselamatan. Efesus 6 ayat 17. Mengingatkan kita akan pengharapan hidup yang kekal karena pengorbanan dan kebangkitan Kristus. Jaminan keselamatan membuat pikiran kita damai. Luar biasa. Itulah ketopong keselamatan. Selanjutnya perlengkapan senjata Allah adalah pedang roh. Efesus 6 ayat 17, yaitu firman Tuhan. Pedang roh yaitu firman Tuhan menunjukkan kebutuhan kita akan kitab suci sebagai senjata yang kita gunakan untuk melawan rencana kotor iblis. Itu sebabnya mengapa saudara sekalian begitu penting kita belajar Alkitab, menghafal ayat-ayat firman Tuhan, agar kita dapat menghadang setiap tipu muslihat setan. Saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, jika kita memegang perisai iman di satu tangan dan firman Tuhan yaitu pedang roh di tangan yang lain, maka kita tidak memiliki tangan yang kosong untuk segala macam tipu muslihat setan. Kita akan menggunakan dengan sungguh-sungguh semua perlengkapan senjata Allah. Jika saja kita menggunakan iman dan firman sebagai senjata kita
untuk melawan tipu muslihat setan, kita tidak akan sering jatuh ke dalam keputusasaan dan kesedihan. Saudaraku sekalian, Paulus menutup perikop ini dengan memberi tahu kita bahwa perlunya kita untuk berdoa setiap saat. Dan berdoa dalam roh. Efesus 6 ayat 18. Jika kita mau jatuh pada rencana kotor setan, maka satu-satunya cara untuk terhindar dari kejatuhan kita kepada rencana kotor setan, yaitu kita berdoa kepada Tuhan. Kita perlu berdoa memohon Roh Kudus. Kita perlu berdoa untuk kekuatan dapat berdiri teguh. Kita perlu berdoa untuk memohon kekuatan melawan godaan. Kita perlu berdoa memohon hikmat untuk membuat keputusan dengan Tuhan. Kita perlu berdoa untuk kasih kepada orang lain. Dan kita perlu berdoa juga untuk boleh dengan tekun dan yakin berbagi kebenaran kepada orang lain. Kita perlu berdoa untuk iman yang lebih besar. Kita perlu berdoa memohon keberanian untuk berbicara tentang Kristus. Iblis ingin menakut-nakuti kita atau memancing kita untuk menjauh dari Tuhan dengan janji-janji kesenangan dan lain-lain. Kegembiraan, kebebasan. Tetapi saudara sekalian, Tuhan ingin kita, Tuhan mau kita memperlengkapi kehidupan kita untuk berdiri dalam Kristus dengan berbagai senjata yang Dia berikan agar kita terbebas dari berbagai tipu muslihat setan dan kita boleh memiliki kebahagiaan yang sejati. Karena itu semua hanya berasal daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kami boleh belajar bersama pelajaran sekolah sahabat. Bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan biarlah hidup kami boleh menggunakan semua perlengkapan senjata Allah agar kami boleh terbebas dari tipu muslihat setan dan iman kami akan tetap teguh dan percaya kepada Tuhan. Berkatilah sahabat-sahabat kami yang boleh mendengarkan dan belajar bersama dengan pelajaran sekolah sahabat ini. Kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.